Film-film mengenai kriminal di Hollywood ataupun di dunia memang nggak jauh lah dari kata obat-obatan terlarang yang dikuasai oleh para kartel atau gembongnya, dan tentunya filmnya bakal seru banget. Ada banyak film yang menggunakan tema tersebut, dan yang paling terkenal mungkin ada film dokumentari tentang Pablo Escobar atau gangster kayak The Godfather gitu ya. Kalian pasti udah dengar, sangat mainstream banget lah dengan kedua film legenda ini. Nah, maka dari itu di kesempatan kali ini gue bakal manjain para penikmat film kriminal dengan sebuah film yang juga punya tema dari kartel narkoba yang bagus, tapi nggak banyak orang tahu gitu. Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Masih dengan gua lagi di sini di konten rekomendasi 5 film dari segudang film-film seru yang patut banget untuk kalian icipi di rumah ya. Tapi sebelum masuk ke inti dari kontennya, buat kalian yang pengen cari-cari film seru, kalian bisa mampir aja di channel ini, dan kalau kalian suka dengan list-list filmnya, kalian bisa like lah dan juga subscribe channel ini ya. Well, kalau udah siap, langsung aja yuk kita masuk ke list film yang pertama. Di list film pertama ini gue punya sebuah film yang kental banget sama tema mafia dan narkobanya men. Apalagi dengan berbalut sebuah kriminal biografi dari kisah yang menarik. American Gangster berkisah pada seorang polisi di kota New York yang terbukti telah didakwa menjatuhkan raja narkoba Harlem bernama Frank Lucas. Kisah ini bakal dibuat dengan sangat dramatisir, yang mana memang udah jadi ciri khas lah film-film dari biografi. Tema tentang obat terlarangnya pun sangat kental dan dibumbui dengan ala-ala gangster yang sangat unik ya. Jujur gue suka banget sih sama film yang kayak gini. Arahan dari filmnya sendiri bakal di-lead oleh sang sutradara terkenal yaitu Ridley Scott, dengan bersamaan menggandeng nama famous seperti Denzel Washington sebagai Frank Lucas, sang raja gembong narkoba, dan juga ada Russell Crowe sebagai Richie Roberts, yaitu sang polisi amatir yang terbuang. Mereka berdua bakal saling mendakwa tentang humanity dan juga sebuah hal-hal kotor di belakang kehidupannya. So, buat kalian yang penasaran, langsung aja tonton filmnya ya. Untuk filmnya sendiri gampang dicari kok, karena tersedia di layanan streaming Netflix. American Gangster sendiri tayang pada 2 November tahun 2007 dan bakal dibuka dengan rating tingginya yaitu sebesar 7,8 di situs IMDb, dengan di-vote lebih dari 418.000 pengguna akun, serta punya label yang keras di film R. Untuk yang satu ini bakal datang dari sebuah film legend yang sangat terkenal banget men pada masanya, dengan masih menggunakan kisah gembong narkoba yang juga sangat ngeri. Scarface berlatar pada tahun 1980-an di kota Miami. Ada seorang imigran dari Kuba yang gigih dan juga berbahaya telah berhasil mengambil alih kartel narkoba paling terbesar di sana. Tapi semenjak ia menjadi raja narkoba, kekayaan dan kekuasaannya telah mengambil seluruh kehidupannya hingga ia menyerah pada keserakahannya itu men. Sebuah film legenda yang sangat sayang banget kalau kalian belum pernah nonton filmnya ya. Kriminal dalam balutan drama yang klasik bakal bikin kalian enjoy dan tentu bakal juga sangat berkesan untuk kalian tonton gitu. Pas lagi kalian tonton lebih tepatnya ya. Jujur gue kurang suka sama film-film yang memang udah lawas banget kayak di bawah tahun 90-an lah. Tapi untuk yang satu ini gue bakal kasih pengecualian men. Karena filmnya ini punya cerita menarik dan action yang juga sangat menegangkan. Jadi sangat rugi banget kalau kalian belum pernah nonton filmnya. Buat yang penasaran, kalian bisa tonton filmnya di Prime Video ya. Scarface telah tayang perdana pada 9 Desember tahun 1983 dalam sebuah rating yang bakal lebih tinggi dari sebelumnya sebesar 8,3 di situs IMDb dan di-vote lebih dari 807.000 pengguna akun, serta tentu ada di label film R. Film-film kriminal narkoba memang selalu didominasi dengan kaum laki-laki ya. Nah, gimana jadinya jika film kriminal tersebut bakal datang dari seorang perempuan yang tangguh? Cocaine Godmother menceritakan tentang mengenai sebuah kehidupan kisah nyata dari gembong narkoba dari Kolombia bernama Griselda Blanco yang dilaporkan telah mendalangi lebih dari 200 pembunuhan di tempat itu men. Buat yang satu ini bakal sangat unik banget, yang mana biasanya kan para gembong narkoba terkenal dengan kaum laki-lakinya ya. Nah, di film ini bakal sebaliknya, yang memegang kendali adalah sang ratu narkoba.
Ceritanya sendiri diambil dari kisah nyata dan bakal menyajikan hidup dari seorang ratu narkoba bernama Griselda Blanco sejak ia masih remaja hingga akhir hayatnya itu, men. Pokoknya film ini bakal bikin kalian penasaran dan punya cerita seru untuk kalian simak di weekend nanti ya. Buat yang pengen nonton filmnya sendiri udah tersedia di layanan streaming iFlix, jadi buruan langsung ke aplikasinya ya. Cocaine Godmother tayang perdana pada 20 Januari tahun 2018 yang sayang untuk ratingnya bakal di rata-rata situs IMDb sebesar 5,6 dan di-vote lebih dari 2.200 pengguna akun serta ada di label dari film TV14. Masih dalam film biografi lagi yang diangkat dari true event tentang penyelundupan obat terlarang dalam pasokan kartel narkoba yang besar di Amerika Serikat. Blow mengisahkan tentang seorang pemuda bernama George Jung yang kebetulan telah berteman dengan kartel Medellin terkenal yang dipimpin oleh si Pablo Escobar ya. Kalian udah pasti tahu lah itu siapa ya. Lewat koneksinya itu, George mendirikan pasar kokain Amerika terbesar pada tahun 1970-an. Well, buat yang satu ini mungkin kalian pernah tahu lah ya, dan mungkin sering lihat gitu cuplikannya di box office TV pada waktu dulu. Cerita dalam filmnya bakal sangat deep dan juga tentu dibalut dengan drama yang bakal sangat intens, men. Otak dibalik suksesnya film ini bukan lain adalah sang sutradaranya yakni Ted DeMay yang memang sering banget membuat film dark comedy yang cukup keras, men. Keahliannya itu bakal diperlihatkan di sini dengan tipis tapi tetap terasa. Kisah menarik ini bisa kalian saksikan di layanan streaming Netflix dan jangan sampai kalian lewatkan untuk menontonnya ya. Blow sendiri telah tayang perdana pada 6 April tahun 2001 dengan punya sebuah rating tinggi dalam film kriminal sebesar 7,5 di situs IMDb dan di-vote lebih dari 254.000 pengguna akun serta masih punya label keras di film R. Terakhir dan penutup list ini ada sebuah film yang sangat seru banget dengan punya kisah yang pilu dan juga menarik dengan tema kriminal narkoba yang juga ngeri. City of God berlatar pada sebuah daerah Kumurio, ada dua anak sahabat yang punya jalan yang berbeda. Anak yang satu ingin berjuang untuk menjadi fotografer dan yang lainnya berjuang untuk menjadi gembong narkoba. Perjalanan mereka dimulai dengan yang paling pahit sampai menyakitkan dan juga bakal berujung manis. Kisah dari film ini bakal sangat dramatis banget, men, dan dibuat lebih terasa akan biografinya. Coming of age yang kental banget bakal mendominasi film ini dari awal sampai dengan akhir filmnya. Dua anak sahabat tersebut bakal punya pandangan berbeda masing-masing dan kita yang menontonnya bakal dibuat enjoy dengan perjalanan dari keduanya. City of God ini telah tayang pada 13 Februari tahun 2004 dengan punya rating tertinggi di list ini sebesar 8,6 di situs IMDb dan di-vote lebih dari 739.000 fans film kriminal serta tentu masih garis keras label di film R. Segitu aja rekomendasi 5 film kartel narkoba paling ditakuti yang bisa gue share hari ini. Hopefully kalian bisa suka ya sama list dan pembahasan yang gue berikan kali ini. Sekalian juga di like ya. Lalu support terus channel ini dengan cara subscribe dan juga share videonya ke tongkrongan kalian. Gue Rizkyan pamit undur diri. See you in the next film.